Bayangkan Anda mengundang jutaan orang ke sebuah pesta makan malam raksasa. Tapi tepat di pintu masuk, Anda tiba-tiba harus mengecek dompet setiap tamu. Oh, untuk nyari tahu siapa yang bisa bayar. Tepat. Ya, untuk menentukan siapa yang boleh makan gratis dan siapa yang harus bayar sendiri. Terdengar sangat rumit, kan? Pasti sangat ribet ya. Halo pembelajar, selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita akan membedah laporan dari kompas.com tentang wacana yang lagi rame banget, yaitu mengecualikan anak orang kaya dari program makan bergizi gratis, atau MBG. Betul, kebijakan sebesar ini tentu memicu perdebatan sengit di masyarakat. Bener banget, tapi hari ini kita akan mengesampingkan keruyuan politiknya ya. Kita murni membedah mekanika logistik serta data di balik wacana ini. Oke, mari kita bedah ini. Nah, mari kita mulai dari aspek efisiensi anggarannya. Menurut laporan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa terang-terangan mendukung ide ini. Beliau setuju agar anak orang kaya tidak perlu lagi menerima MBG. Iya, beliau dengan singkat merangkumnya dengan frasa bagus ngirit gitu ya. Tepat sekali. Kalau dipikir-pikir, logikanya mirip kayak subsidi tiket pesawat. Buat apa pemerintah memberikan diskon tarif kepada penumpang yang secara finansial mampu beli kursi kelas bisnis kan? Wah, itu perbandingan yang pas banget. Dan upaya ngirit ini tidak berhenti di sekedar memangkas jumlah penerima saja. Kemenkeu juga bersiap menurunkan pegawainya ke seluruh Indonesia. Tunggu, untuk mengawasi langsung di lapangan? Ya, untuk mengawasi SPPG secara ketat. Bagi Anda yang mungkin belum familiar, SPPG ini adalah Satuan Pelayanan Program Gizi. Oh, yang pada dasarnya itu adalah dapur-dapur sentral, tempat makanan ini dimasak ya, sebelum Ya. didistribusikan ke sekolah-sekolah gitu. Benar, dan pengawasannya ini kabarnya lumayan ekstrim. Kalau kinerja sebuah dapur SPPG ini dinilai jelek, ya ancamannya adalah penutupan. Tapi ini memunculkan pertanyaan penting. Kalau sebuah dapur ditutup di suatu daerah, bukankah kita malah secara langsung mengorbankan anak-anak kurang mampu di area itu? Nah, itu dia. Mereka kan jadi kehilangan akses makan siang mereka hari itu juga. Secara sekilas memang terdengar drastis dan merugikan. Tapi begini mekanisme berpikirnya. Yang menarik di sini adalah dapur yang berkinerja buruk itu pada dasarnya sudah gagal melayani anak-anak tersebut. Gagal gimana maksudnya? Ya entah makanannya tidak memenuhi standar gizi, atau proses masaknya tidak higienis, atau bahkan ada indikasi kebocoran anggaran operasional di sana. Oh, paham. Jadi membiarkan dapur semacam itu terus berjalan justru membahayakan kesehatan siswa ya, dan tentunya memperbesar kerugian negara dalam jangka panjang. Betul loh. Jadi penutupan itu lebih bersifat sebagai langkah intervensi dan restrukturisasi, bukan sekedar hukuman buta kan? Daripada terus mendanai sistem yang rusak, ya lebih baik dihentikan sementara untuk diperbaiki. Tepat. Ini menunjukkan pergeseran fokus yang tajam dari pemerintah. Mereka tidak lagi sekedar berorientasi pada distribusi makanan massal. Tapi lebih ke akuntabilitasnya ya? Ya, mereka menuntut akuntabilitas penuh pada setiap porsi yang disajikan. Dan wacana pengetatan semacam ini rupanya sudah sampai ke level tertinggi loh. Iya, saya baca juga. Ex-Kepala Badan Gizi Nasional, Ibu Nanik Seredeang, melaporkan skema refocusing anggaran ini langsung kepada Presiden Prabowo. Dan kabarnya mendapatkan respons yang sangat positif dari beliau. Di sini bagian yang sangat menarik. Kalau kita turun dari level istana dan melihat realita di tingkat sekolah, situasinya ternyata lumayan ironis. Ternyata di lapangan, makanan ini bisa jadi mubazir. Ya, terutama jika kita menyoroti fenomena limbah makanan atau food waste yang terjadi di sana. Betul. Ada komentar dari seorang netizen, Edi Kusnanta, di artikel tersebut, dia menyoroti bahwa anak-anak yang sehari-harinya bawa uang jajan lumayan besar, katakanlah Rp20.000, seringkali tidak memakan jatah MBG mereka. Wah, sayang sekali ya. Parahnya lagi, banyak dari mereka cuma pura-pura makan karena takut dimarahi guru. Lalu ujung-ujungnya makanan tersebut diacak-acak atau dibuang. Nah, jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, wacana pemangkasan ini bukan semata-mata soal menyelamatkan APBN, ini menyentuh ranah psikologi penerima bantuan juga. Benar, coba bayangkan, seorang anak yang sudah sarapan kenyang di rumah dan punya uang jajan berlebih, tiba-tiba dipaksa menghabiskan menu standar. Mereka menyentuh makanan itu bukan karena dorongan rasa lapar kan, melainkan karena kewajiban dan rasa takut pada otoritas di sekolah. Yang mana secara alamiah langsung menghilangkan nilai esensial dari makanan tersebut. Pasti, dan dampaknya menciptakan masalah sekunder yang tidak kalah serius, yaitu limbah makanan skala masif.
Ribuan ton nasi dan lauk bisa berakhir di tempat sampah setiap harinya hanya karena targetnya meleset. Gila sih kalau dibayangkan. Makanya, mengecualikan anak dari keluarga mampu ini adalah sebuah kalibrasi ulang. Tujuannya agar gizi tersebut benar-benar masuk ke perut anak yang memang datang ke sekolah dengan kondisi lapar. Oke, jadi apa artinya semua ini bagi Anda, para pembelajar yang sedang mendengarkan? Ini adalah studi kasus brilian tentang bagaimana sebuah kebijakan raksasa itu tidak bisa kaku. Ia harus terus berevolusi. Teori mulia di atas kertas nyaris tidak pernah berjalan mulus saat berbenturan dengan realita logistik di lapangan. Setuju banget, program yang sehat itu adalah program yang berani mengevaluasi kelemahannya. Betul, dan beradaptasi di tengah jalan demi ketepatan sasaran. Benar-benar membuka perspektif baru soal kerumitan mengurus negara. Nah, sebagai penutup, mari kita kembali ke perumpamaan pesta makan malam di awal tadi. Mari. Jika kebijakan penyaringan ini benar-benar diterapkan, ada satu pertanyaan krusial untuk Anda renungkan. Secara operasional, bagaimana cara pihak sekolah nanti memisahkan para siswa di ruang makan? Itu pertanyaan yang sulit. Iya, bagaimana mereka menentukan siapa yang berhak mendapat fasilitas gratis dan siapa yang harus bayar? Apalagi tanpa menciptakan kasta, stigma, atau kecanggungan sosial baru di antara anak-anak. Pesta makannya mungkin gratis, tapi menentukan urusan di pintu masuknya, nah itu bisa jadi tantangan yang jauh lebih rumit daripada memasak makanannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.